meyakinkan saya gitu. Bahan neokomunis itu ada, begitu. Karena memang saya mengamati cukup lama. Puncaknya pada tahun 2008 itu pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah tidak ada di semua sekolah. Sudah dicabut tidak semuanya. Ini suatu hal yang penting. Ada peristiwa kelam. Peristiwa kelam. Dari situ hasil survei pun 90% lebih pemuda-pemuda kita menyatakan bahwa tidak percaya ada PKI. Oke. Karena memang mereka tidak belajar sejarah. Kan gitu. Nah, dari kondisi seperti ini, sebenarnya nyetel film G30 PKI itu adalah untuk prajurit saya fokusnya. Oke. Karena prajurit saya kan muda-muda. Bisa saja mereka tidak tahu tentang sejarah kelam tersebut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Apa yang diperingatkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio terkait kebangkitan PKI kini mulai nampak di depan mata. Sebelumnya heboh Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikutnya heboh tokoh pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dihilangkan dari Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ada justru malah tokoh-tokoh komunis. Publik kemudian menyoroti nama Hilmar Farid yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, sosok di balik penyusunan Kamus Sejarah Indonesia. Jejak digital Hilmar Farid terungkap ke publik. Pandangannya tentang pemberontakan PKI dinilai membelokkan sejarah. Dalam soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru dan juga TNI. Tidak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sebagai korban. Ia tidak menyebut G30S PKI tapi G30S saja. Ia coba menepis penyiksaan terhadap para jenderal di lubang buaya dengan hasil visum. Ia mau belokkan sejarah, kata Fadlizon di akun Twitternya Rabu 21 April menanggapi video Hilmar Farid. Ternyata rangkaian kejadian-kejadian ini jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di acara Rossi Kompas TV. Jenderal Gatot sudah mengingatkan ciri-ciri kebangkitan PKI, dari mulai penghilangan pelajaran sampai sejarah G30 SPKI yang dihilangkan. Apa yang beliau peringatkan kini pun mulai tampak di depan mata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi bangsa ini. Begitu kata Eko Boy 2 yang membagikan video di Twitter. Sebelumnya di tahun 2020, Gatot Nurmantio mencium gelagat kebangkitan PKI. Ia pun mengatakan bahwa 90% generasi muda tidak percaya adanya PKI. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mencium adanya kebangkitan gerakan PKI sejak tahun 2008 silam. Saat dihapuskannya sejarah G30 SPKI di seluruh sekolah dan semua strata pendidikan. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan PKI gaya baru diawali sejak tahun 2008. Ungkap Gatot dalam video saluran YouTube Hers Beno Point, Senin 21 September 2020. Gatot khawatir dihapuskannya materi sejarah PKI termasuk agar generasi muda ini tidak tahu sejarah keberadaannya di tanah air. Dan terbukti pada 2017, sebanyak 90% generasi muda tidak percaya adanya PKI. Gatot juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan sejumlah data dari informasi terkait dengan bangkitnya PKI, ia yang waktu itu masih menjadi TNI langsung memilih membungkusnya dengan proxy war. Dengan data dan informasi yang telah dihimpunnya pada 10 Maret 2014, untuk kali pertama Gatot memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Tanggal 10 Maret 2014 saya masih jabat Pangkostrat TNI dan saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Ini terus saya lakukan dan saat saya jadi Panglima TNI sudah 59 universitas, saya berikan kuliah umum yang fokus pada proxy war. Bahkan katanya untuk mengingatkan kembali bahwa gerakan PKI itu nyata pernah ada di Indonesia, saat menjadi Panglima TNI ia memerintahkan pemutaran kembali film G30 SPKI untuk disaksikan bersama dengan masyarakat.
Keputusan itu, kata Gatot, mendapatkan tentangan dari salah seorang sahabat Gatot dari PDIP untuk menghentikan perintah itu, sebab kalau tidak, Gatot pasti akan dicopot dari jabatan. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai PDIP menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot pasti diganti. Dan memang benar-benar saya diganti. Kemudian Gatot menyebut bahwa saat ini kebangkitan PKI semakin nampak nyata, dilihatnya dari munculnya RUU HIP dan sejumlah kasus lainnya. Menurut penuturan Gatot, hal tersebut menunjukkan bahwa memang ada pihak yang ingin Pancasila diganti, dan apabila Pancasila diganti berarti ada keinginan pula untuk mengganti negara ini. Gatot menyebut bahwa hal itu telah mendasari dirinya untuk bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hal inilah yang membuat saya bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan. Saya pada 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran, demi Allah saya bersumpah akan setia pada negara dan Undang-Undang Dasar 45. Sampai saya pensiun pun saya masih bertanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti, saya masuk liang kubur, ditanya apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mencium memang adanya kebangkitan gerakan PKI sejak tahun 2008 silam. Menurutnya tanda-tanda ini dengan dihapuskannya sejarah tentang G30 SPKI di seluruh sekolah dan juga di semua strata tingkatan pendidikan. Ia juga khawatir dengan dihapuskannya materi sejarah tentang PKI agar generasi muda tidak tahu dengan sejarah keberadaan PKI. Menurutnya hal tersebut sangat berbahaya karena dapat membuat generasi muda tidak percaya tentang adanya PKI. Beredar video Dirjen Kemendikbud bela PKI. Penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi menjadi sorotan. Penghapusan mata kuliah tersebut menjadi polemik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tak hanya penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi, Kemendikbud pun dinilai disusupi oleh pendukung PKI. Hal tersebut disampaikan oleh Fadlizon merujuk Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Hilmar Farid. Dalam status Twitternya @fadlizon pada Rabu 21 April, anggota DPR RI itu menilai Hilmar Farid membela sejarah versi PKI. Hilmar katanya menyebut Orde Baru dan TNI merupakan pihak bersalah, sementara PKI menjadi korban atas legitimasi pemerintahan Orde Baru. Hilmar pun disebutkan Fadlizon mau membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para jenderal TNI pada tahun 1965 silam. Dalam soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru dan juga TNI. Tidak akui PKI melakukan kudeta, malah PKI disebut sebagai korban. Tulis Fadlizon pada hari Rabu 21 April. Ia tidak menyebut G30 SPKI, tapi G30S saja. Ia coba menepis penyiksaan terhadap para jenderal di Lubang Buaya dengan hasil visum. Ia mau belokkan sejarah. Hal tersebut disampaikan Fadlizon menanggapi postingan Mustafa Nahrawardaya lewat akun Twitter @tofatofaid pada Rabu 21 April. Dalam postingan itu, Mustafa menyebutkan polemik yang terjadi di Kemendikbud RI tidak mengejutkan. Dirinya beralasan polemik sudah terjadi di jajaran Kemendikbud sejak lama. Merujuk pandangan Hilmar Farid yang menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Hilmar menyebut Orde Baru berdiri karena memanipulasi sejarah yang dimulai dengan G30 SPKI pada 30 September 1965 silam. Hilmar mengatakan bahwa PKI hanya menjadi korban dan dijadikan Soeharto sebagai alat untuk melegitimasi pemerintahan Orde Baru menggantikan kepemimpinan Soekarno. Polemik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi saya tidak mengagetkan sama sekali. Kalau nggak percaya, silakan tonton pandangan Bapak Hilmar Farid yang sekarang jabat Dirjen Kebudayaan ini tentang sejarah PKI. Simpan baik-baik videonya. Jelasnya.